Oke, perkenalkan nama saya Vincent Alvenarta dengan NIM 2300100009. Selamat datang di presentasi saya tentang cross-site scripting atau XSS. Oke, ini adalah anggota kelompok saya. Oke, sebelum itu apa sih cross-site scripting atau XSS? XSS adalah salah satu kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang menyisipkan kode berbahaya ke dalam situs web yang dipercaya pengguna. Serangan ini memanfaatkan kepercayaan pengguna untuk menjalankan skrip yang tidak sah di browser mereka, yang dapat menyebabkan pencurian data atau bahkan pengambilan akun. Dalam presentasi ini, kita membahas jenis-jenis XSS, tahapan serangan, penyebab kerentanan, dan bagaimana cara mencegahnya. Apa sih tujuan utama dalam cross-site scripting ini? Yang pertama ada mencuri informasi sensitif, misalnya cookies dan informasi pribadi Anda. Yang kedua ada mengontrol atau mengubah perilaku aplikasi. Oke, yang selanjutnya XSS memiliki 3 jenis utama. Yang pertama ada stored, yang kedua ada reflected, dan yang terakhir ada DOM-based XSS. Oke, yang pertama stored XSS. Jenis serangan ini dengan cara menyimpan script di database situs sehingga berdampak pada pengguna saat mereka mengakses halaman tersebut. Saya akan memberikan contoh simulasi cara kerja stored XSS ini menggunakan virtual machine yang ada di website TryHackMe. Pada aplikasi Hospital Management System ini memiliki kerentanan stored cross-site scripting atau XSS yang dapat dieksploitasikan oleh penyerang. Kerentanan ini ditemukan di halaman kontak, di mana pengguna dapat memasukkan data seperti nama, email, nomor telepon, dan pesan. Penyerang dapat memanfaatkan kelemahan ini dengan menyisipkan payload berupa skrip berbahaya seperti ini ke dalam kolom pesan, karena sistem tidak melakukan validasi atau sanitasi input. Payload ini disimpan langsung ke dalam database tanpa pemfilteran. Selanjutnya, ketika data tersebut diakses oleh resepsionis melalui halaman admin, payload yang tersimpan akan dieksekusi di browser mereka. Sebagai contoh, skrip tersebut dapat menampilkan nilai dokumen.cookie yang berisi informasi sesi pengguna seperti PHP sesi ID. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mencuri sesi resepsionis dan mendapatkan akses ke halaman admin tanpa perlu memasukkan kredensial. Kerentanan ini terjadi karena dalam kode kontak.php, input pengguna langsung dimasukkan ke dalam database menggunakan query SQL tanpa mekanisme sanitasi. Seperti yang terlihat pada kode berikut, hal ini memungkinkan karakter atau kode berbahaya untuk disimpan dan dijalankan di sistem. Oke, selanjutnya yang kedua ada reflected XSS. Terjadi ketika skrip berbahaya dimasukkan melalui URL atau input form dan langsung dijalankan. Oke, yang terakhir ada DOM-based XSS. Terjadi sepenuhnya di sisi klien dengan memanipulasi elemen DOM tanpa interaksi dari server. Oke, selanjutnya dalam tahap ini penyerang mencari celah di aplikasi web. Salah satu cara termudahnya adalah dengan menggunakan payload sederhana seperti ini yang ada pada gambar ini untuk menguji apakah input pengguna divalidasi dengan benar. Alat seperti Burp Suite juga dapat digunakan untuk menganalisis respon HTTP dari aplikasi web. Fokus utamanya adalah menemukan endpoint yang menerima data pengguna tanpa validasi atau sanitasi yang memadai XSS. Oke, saya akan memberikan contoh simulasi dari serangan reflected XSS ini dari website TryHackMe sama seperti yang sebelumnya. Oke, sekarang kita akan akses website melalui URL yang disediakan TryHackMe. Oke, kita sudah mengaksesnya. Langkah selanjutnya kita akan mencoba memasukkan kode exploitnya. Oke, berikut adalah kode exploitnya. Nah, kita akan paste di bagian URL-nya. Nah, kita akan coba. Nah, setelah kita memasukkan kode exploitnya, di sana terlihat ada pop-up yang muncul dengan pesan 1. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa pop-up itu bisa muncul setelah kita memasukkan exploit kodenya. Nah, ketika URL dengan kode exploit seperti yang tadi dimasukkan ke dalam browser, parameter query yang berisi payload XSS dikirim ke server. Jika server tidak melakukan validasi atau encoding yang tepat terhadap input tersebut, maka payload akan dimasukkan ke dalam halaman HTML yang dihasilkan oleh server.
Dalam kasus ini, payload ini adalah elemen HTML IMG dengan atribut src yang tidak valid. Ketika browser mencoba memuat elemen ini, terjadi kesalahan karena sumber gambar tidak ditemukan. Kesalahan ini memicu atribut OneError yang kemudian menjalankan perintah JavaScript. Akibatnya sebuah pop-up muncul di browser dengan pesan 1. Serangan seperti ini menunjukkan celah keamanan yang dikenal sebagai Reflected XSS, di mana skrip berbahaya dimasukkan ke dalam halaman web melalui parameter URL, meskipun dalam contoh ini hanya pop-up sederhana yang muncul. Celah ini dimanfaatkan untuk serangan yang lebih berbahaya seperti mencuri cookie pengguna, mengarahkan pengguna ke halaman phishing, atau menjalankan skrip eksternal yang berbahaya. Celah ini biasanya terjadi karena server tidak memvalidasi atau menyaring input pengguna dengan benar, sehingga input tersebut langsung dimasukkan ke dalam HTML response tanpa diubah menjadi aman. Oke, selanjutnya pada tahap ini, setelah penyerang menemukan celah, penyerang melanjutkan dengan menyisipkan payload berbahaya ke dalam aplikasi. Payload ini akan dijalankan ke browser korban, memungkinkan penyerang mencuri informasi sensitif seperti cookies. Cookies yang dicuri kemudian dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke area terbatas aplikasi, seperti contohnya ada di dashboard admin atau akun pengguna lain. Oke, ini adalah langkah-langkah gaining. Yang pertama ada pembuatan payload. Attacker membuat script untuk mencuri cookies. Selanjutnya payload disisipkan ke input atau URL yang tidak tervalidasi, seperti yang saya lakukan tadi di website TryHackMe. Oke, yang kedua ada eksekusi payload. Script dijalankan oleh browser korban. Selanjutnya, cookies seperti website dan aplikasi session dicuri dan disimpan di sistem attacker. Dan yang ketiga ada pemanfaatan cookies. Cookies digunakan untuk bypass autentikasi atau mengakses halaman admin. Setelah mendapatkan akses, penyerang seringkali berusaha mempertahankan kendali mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui session hijacking, di mana cookies yang dicuri digunakan untuk memperpanjang akses ke akun korban. Selain itu, penyerang dapat menyisipkan payload tambahan untuk memastikan mereka bisa kembali masuk ke sistem meskipun sesi yang ada telah berakhir. XSS biasanya terjadi karena kurangnya validasi input, di mana data pengguna tidak diperiksa sebelum digunakan. Selain itu, tidak ada encoding output pada karakter khusus seperti ini yang memungkinkan skrip berbahaya dijalankan. Kesalahan konfigurasi pada Content Security Policy atau CSP juga sering menjadi penyebab utama, karena memberikan terlalu banyak keleluasan pada sumber skrip yang dapat dieksekusi. Oke, sekarang bagaimana cara mencegah serangan XSS? Mencegah serangan XSS memerlukan validasi dan sanitasi input secara menyeluruh, menggunakan fungsi seperti HTML Special Charge di PHP atau Sanitize HTML di Node.js. Selain itu, pengaturan header di keamanan seperti HTTP only untuk cookies dan penerapan Content Security Policy atau CSP sangat penting untuk mencegah eksekusi skrip yang tidak sah. Framework modern juga menyediakan perlindungan bawaan terhadap XSS, asalkan dikonfigurasi dengan benar.